Shalom, perkenalkan nama saya Otniel, NIM 19023612011082, kelas C Manajemen. Baik, saya akan membahas materi mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian atau pusat biaya yang dibebani BOP. Jadi, di dalam perusahaan itu terdiri departemen yang dibagi-bagi dalam unit kerja atau pusat biaya. Selanjutnya itu, departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Jadi, BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya masing-masing departemen guna menentukan besar biaya produksi. Selanjutnya, langkah-langkah penentuan tarif BOP per departemen. 1. Penyusunan anggaran BOP per departemen. Sebelum kita menentukan tarif BOP, terlebih dahulu kita menyusun anggaran masing-masing departemen yang kita rencanakan untuk tahun berikutnya. Jadi di sini kita menyusun anggaran masing-masing departemen untuk tahun berikutnya. Yang kedua, alokasi biaya overhead departemen pembantu ke departemen produksi. Setelah kita menyusun anggaran, barulah kita buatkan alokasi. Setelah kita mengalokasikan BOP pembantu ke departemen produksi. Selanjutnya yaitu perhitungan tarif pembebanan biaya overhead per departemen. Jadi di sini barulah kita hitung tarif pembebanan BOP. Di sini kita hitung pembebanan biaya overhead per departemen. Selanjutnya penyusunan anggaran BOP per departemen. Dalam penyusunan anggaran, BOP dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama BOP langsung departemen, yang kedua BOP tidak langsung departemen. Seperti apa itu BOP departemen langsung? BOP yang diidentifikasikan secara langsung sebagai BOP departemen tertentu. Sebagai contoh, yang pertama biaya bahan penolong, gaji mandor, lembur karyawan, dan biaya penyusutan suatu departemen. Itu merupakan BOP langsung departemen. Yang kedua yaitu BOP tidak langsung departemen. BOP yang hanya dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Sebagai contoh, gaji pengawas departemen, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya perbaikan dan pemeliharaan gedung. Jadi, itu merupakan contoh BOP yang hanya dinikmati secara bersama-sama oleh dua departemen atau lebih. Selanjutnya, alokasi biaya overhead pabrik departemen pembantu ke departemen produksi. Metode yang dapat digunakan dalam pengalokasian BOP, yang pertama metode alokasi langsung. Dalam metode alokasi langsung, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya, di mana metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh departemen pembantu hanya dinikmati oleh departemen produksinya saja. Berikutnya metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan di departemen pembantu tidak hanya dipakai oleh departemen produksi saja, tetapi dinikmati atau digunakan oleh departemen pembantu yang lain. Metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antara departemen pembantu yaitu metode alokasi kontinu, metode aljabar, dan metode alokasi yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antara departemen pembantu yaitu metode urutan alokasi yang diatur. Berikut metode alokasi langsung. Metode dalam mengalokasikan biaya secara langsung dari departemen jasa ke departemen produksi. BOP departemen pembantu yang diasumsikan hanya dinikmati oleh departemen produksi saja. Metode alokasi bertahap. Metode pengalokasian biaya dari departemen jasa ke departemen produksi secara bertahap. Jasa pada departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu dan produksi, tetapi jika alokasi ke departemen pembantu tidak material akan diabaikan.
Metode alokasi aljabar. Biaya departemen pembantu akan dialokasikan ke departemen pembantu yang lain dan ke departemen produksi. Yang berikutnya, perhitungan tarif pembebanan BOP. Tarif pembebanan BOP dihitung dengan cara membagi total BOP departemen produksi setelah menerima alokasi BOP dari departemen pembantu dengan dasar pembebanan yang digunakan. Selanjutnya, analisis selisih BOP per departemen. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan pembandingan antara BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya. Yang pertama, mengumpulkan jumlah tiap jenis BOP sesungguhnya dalam masing-masing departemen selama tahun anggaran. Dan yang kedua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi BOP. Ketiga, mengalokasikan BOP sesungguhnya departemen pembantu. Yang keempat, mencari selisih BOP. Dan yang kelima, menganalisis selisih BOP per departemen. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya overhead pabrik. Akuntansi biaya overhead pabrik terdiri dari pencatatan. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasar tarif yang ditentukan di muka. Apabila produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, untuk menampung biaya produksi, dalam buku besar dibentuk rekening barang dalam proses untuk tiap departemen produksi. Yang kedua, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Untuk mengumpulkan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dalam buku besar dibentuk rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Rekening ini dirinci lagi sesuai dengan pembagian departemen, pembantu, dan departemen produksi. Yang ketiga, penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang BOP yang dibebankan kepada produk besar tarif yang di muka dipertemukan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang keempat yaitu penghitungan pembebanan lebih atau kurang biaya overhead pabrik. Untuk menghitung pembebanan lebih atau kurang BOP, pada akhir periode akuntansi dihitung saldo rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya per departemen. Berikut adalah jurnal akuntansi BOP dalam metode full costing. Yang pertama, pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut adalah jurnalnya. Yang kedua, pengumpulan BOP sesungguhnya yang terjadi. Berikut adalah jurnalnya. Yang ketiga, penutupan rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. Berikut adalah jurnalnya. Dan yang keempat, penentuan BOP yang kurang atau lebih dibebankan. Berikut adalah jurnalnya. Selanjutnya, akuntansi BOP dalam metode variable costing. Yang pertama, pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikut adalah jurnalnya. Yang kedua, pengumpulan BOP sesungguhnya yang terjadi. Berikut adalah jurnalnya. Yang ketiga, penutupan rekening. Berikut adalah jurnalnya. Dan yang keempat, penutupan rekening BOP yang sesungguhnya ke rekening laba rugi. Berikut adalah jurnalnya. Baik, itulah materi yang saya paparkan mengenai departementalisasi biaya overhead pabrik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.